Inilah puncak ilmu usul fikih. Jadi ini thariqah al-istinbat al-ahkam. Yang kita bahas cuma dua, Al-Quran dan hadis, karena sumber utama. Mabda' al-asasi, ini penting ini. Kalau mau berangkat mendalami Al-Quran, ini prinsip yang mesti Anda pahami. Satu, al-ibro bi umumil labzi la bi khusus sabab. Yang dipegang dalam Al-Quran itu bukan sebab tetapi bi umumil labzi. Itu kaedah usul fikih. Dulu ilmu qawaid fikih dengan ilmu usul fikih itu satu. Sekarang dibagi-bagi. Maka saya mendampingkan ilmu qawaid fikih dengan ilmu usul fikih. Nanti kita coba di mana munculnya qawaid fikih, di mana munculnya usul fikih. Sebagaimana tadi sedikit disinggung, ulama telah memprodak kaedah-kaedah usuliyah seperti al-amru ba'dan nahi yufidu al-ibaha, al-aslu fil amri lil wujub, al-aslu fil nahyi, bla 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 bla. Semua kaedah usul itu berhubungan dengan nas, teks, tekstual. Tapi kaedah fikih bersifat aplikatif. Jadi al-ibro bi umumil labzi la bi khusus sebab atau dunas sebab. Yang dipegang keumuman lafaz bukan sebabnya. Ada enggak kaedahnya al-ibro bi khusus sebab la bi umumil labzi? Kebalikannya. Ini kalau Anda enggak tahu payah nanti. Ingat, saya ulangi, yang dipegang keumumannya hukum universal bukan sebabnya. Kemudian ada enggak yang dipegang sebab bukan keumuman lafaz? Ingat. Kenapa tidak ada kaedah al-ibro bi khusus sabab la bi umumil labzi? Sebab itu sudah dikunci oleh ilat hukum. Ilat hukum. Khamar itu tak boleh diminum kerana memabukkan. Makanya enggak ada kaedahnya. Nanti kalau ditanya, ada enggak kaedahnya al-ibro bi khusus sabab la bi umumil labzi? Enggak ada. Sebab sudah dikunci oleh ilat. Maka yang diambil cuman keumumannya, kayak niat tadi itu. Nabi menyampaikan hukum universal, semua apa yang dilakukan itu mesti ada unsur kesengajaan. Kalau enggak sengaja tidak menjadi konsekuensi hukum. Zina kalau enggak sengaja tidak berdosa. Ya, istrinya kembar kan mirip dia. Bau ketiaknya sama juga. Itu enggak sengaja namanya kan. Membunuh kalau enggak sengaja enggak apa-apa. Lewat perempuan kan saya kijok, mati dia kan. Tidak kena hukum kisos. Jadi yang kedua jawami al-kalim. Ini dia. Jawami al-kalim. Nabi mengatakan itu bijawami al-kalim, kata Nabi. Coba buka dalam kitab Syarah Hadis Arba'in. Saya diutus, kata Nabi, bijawami al-kalim. Itu namanya bahasa kita hukum universal. Makanya jangan secara verbal memahami hadis itu. Bu'istu bijawami al-kalim. Ada dua lafaz. Yang satu, itu bijawami al-kalim. Saya diutus dengan bahasa universal. Makanya hati-hati. Ada orang mengataskan nama salafi, kaji salafi, gak dipegangnya. Nggak ada mulut Nabi itu dalilnya. Dia yang suntuk itu. Makanya pahami jawami al-kalim. Satu, dulu ketika sholat Aidil Adha itu nggak ada, Aidil Fitri nggak ada, orang Yahudi kumpul pada hari Sabtu, orang Kristen kumpul pada hari Minggu. Kata Nabi, kalau begitu kita kumpul pada hari Jumat. Apa hukum universal bijawami al-kalim? Kita diminta harus kumpul untuk kepentingan agama. Itu makanya orang kumpul-kumpul murid Nabi. Satu, mana dalilnya murid Nabi itu dibolehkan? Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, maka Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha. Muhammad, ketika aku hendak menciptakan Adam, saya diprotes oleh para malaikat. Kenapa kamu ciptakan Nabi Adam? Bukankah kami ini sudah bertasbih kepada engkau? Itu namanya maulid Nabi namanya itu. Allah maulid Nabi, memulidkan Nabi Adam. Itu yang hukum universal.